Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema berdoa yang terdapat dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Berdasarkan KBBI, istilah berdoa berasal dari kata dasar doa yang artinya permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Sedangkan kata berdoa dapat diartikan mengucapkan atau memanjatkan doa kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, istilah berdoa dalam kehidupan orang percaya bukanlah sesuatu yang asing lagi di telinga kita. Doa berarti membangun relasi atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Di dalam berdoa, kita bisa mengucap syukur dan memanjatkan permohonan kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, kita harus membuka diri kita kepada firman dan kehendak-Nya. Kita juga harus memiliki kerendahan hati. Artinya, bukan kehendak kita yang harus terjadi, tetapi kehendak Tuhan. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari saat ini berkaitan dengan berdoa. Antara lain, yang pertama, minta. Ketika kita berdoa kepada Allah di dalam doa, maka itu artinya kita tahu bahwa sumber dari segala berkat yang kita butuhkan dalam hidup kita ini adalah Allah itu sendiri. Manusia terbatas untuk melakukan segalanya, tetapi Allah tidak terbatas. Dia sanggup melakukan yang terbaik, bahkan memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Ketika kita meminta kepada Allah, kita harus memintanya dengan iman. Iman berarti menaruh atau menggantungkan seluruh pengharapan kita hanya kepada Allah saja sebagai sumber dari segala sesuatu. Ayat 9 sampai 11 menjelaskan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Seorang ayah di bumi ini saja tahu memberikan yang baik untuk anaknya, apalagi Bapa di surga. Dia sanggup menyediakan yang terbaik dalam hidup kita. Poin yang kedua adalah carilah. Sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk mencari kehendak Allah. Kehendak berarti sesuai dengan keinginan Allah. Allah tahu yang terbaik untuk hidup kita, sedangkan manusia belum tentu tahu yang terbaik untuk dirinya sendiri. Apa yang kita perlukan belum tentu itu menjadi kebutuhan kita, tetapi Allah tahu bahwa apa yang kita butuhkan, bahkan yang terbaik untuk hidup kita. Oleh sebab itu, hal yang kita lakukan adalah mencari kehendak Allah dalam hidup kita. Ketika kita mencari kehendak Allah, maka kita harus mencarinya dengan segenap hati. Pada saat kita mencari dengan segenap hati, maka kita akan memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Poin yang ketiga, ketoklah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah berkunjung ke rumah orang lain. Ketika kita ingin masuk ke rumah orang lain, maka kita harus terlebih dahulu mengetuk pintunya. Itu merupakan sebuah etika dalam bertamu ke rumah orang lain. Kita tidak dapat masuk sebelum mengetuk pintunya terlebih dahulu. Atau ketika kita sedang dari sebuah perjalanan dan pulang ke rumah, dan kita mendapati pintu rumah kita terkunci dari dalam, maka kita tidak bisa masuk. Kita membutuhkan pertolongan dari orang lain yang berada di dalam rumah untuk membukakan pintu bagi kita. Itu artinya bahwa ada pintu yang tidak dapat kita buka sendiri karena keterbatasan kita. Kita membutuhkan pertolongan Allah dalam hidup ini. Hanya Allah lah yang sanggup membukakannya bagi kita. Oleh sebab itu, kita harus tekun dalam meminta atau berdoa. Tekun menantikan sampai Tuhan bertindak untuk membukakan pintu tersebut bagi kita.
Bagaimana caranya untuk tahu kehendak Allah? Kita harus menjalin relasi dengan Allah. Waktu kita menjalin relasi dengan Allah, kita akan tahu kehendak Allah. Caranya, mulailah dengan berdoa, baca firman Tuhan, dan mulailah peka dengan suara Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan sudah membukakan pintu, maka masuklah melalui pintu itu. Jangan melalui pintu yang lain. Dan yang paling terpenting yang harus kita ketahui adalah mengapa kita berdoa, karena itu adalah sebuah keharusan. Berdoa merupakan napas hidup orang percaya. Melalui doa, kita juga akan melihat bagaimana Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Mari kita terus berdoa dan mencari kehendak Allah dalam hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.